Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak sekalian yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semua merasa sehat? Syukur jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun diam di rumah, tetapi selalu sehat karena Tuhan selalu menyertai kita dan kita selalu bersuka cita. Kembali Oma Opa, Ibu Bapak sekalian, kita akan memulai di dalam sapaan lansia pada pagi hari ini. Nanti kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tak lagi kita akan bersuka cita bersama teman-teman kita semua. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kembali pada pagi hari ini di dalam sapaan lansia ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau senantiasa memimpin Tuhan di dalam sapaan ini. Biarlah Engkau saja yang akan menolong kami semua Tuhan. Meskipun usia kami sudah lanjut, tetapi Bapa biarlah Engkau mau pakai kami Tuhan untuk membuat acara di dalam sapaan lansia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Halo, salam sejahtera Opa Oma dan juga Bapak Ibu sekalian. Hari ini ketemu lagi di acara Sapa Lansia. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang emptiness syndrome yang diartikan sindrom sarang kosong. Dan bacaan kita diambil dari dua bacaan hari ini. Yang pertama kita akan membaca dari Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Lalu kemudian kita akan lanjut di Amsal 17 ayat 22. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan sama-sama membacanya. Nah, ini kata-kata dari Kaleb bin Yefune di dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Satu lagi dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, Oma dan Opa, menjadi tua itu pasti terjadi pada setiap manusia. Saya pun akan mengalaminya. Dan tidak ada satupun Oma dan Opa dan Bapak Ibu sekalian yang mampu menolak menjadi tua. Beberapa orang memasuki masa tua ada yang mulai takut. Kenapa takut?
Karena ketika mulai melihat wajahnya mulai keriput, rambutnya mulai memutih, maka yang namanya bayang-bayang kematian itu hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang mampu menolak yang namanya kematian. Maka itu menjadi tua, itu pasti terjadi. Maka itu kita perlu merespon dengan baik bagaimana pertambahan usia, perubahan diri kita ini sesuai dengan apa yang memang seharusnya terjadi. Maka itu penting bagi kita bagaimana kita meresponnya dengan benar. Nah, sebenarnya di masa memasuki usia tua ada satu sindrom yang seringkali terjadi dan tidak dirasakan oleh kita. Tapi ciri-cirinya hadir, yaitu emptiness syndrome. Sindrom sarang kosong. Apa itu sindrom sarang kosong? Sindrom sarang kosong itu adalah sebuah gangguan psikologis di mana terjadi yang namanya perasaan kesepian yang begitu mendalam akibat dari situasi kehilangan. Kehilangan misalnya terjadi pada waktu anak-anak mulai besar dan mereka mulai sibuk dengan diri mereka masing-masing. Entah ada yang kuliah, pergi pagi, pulang malam, kuliahnya luar biasa ya. Untung sekarang PJJ, ada di rumah. Ada yang juga yang kerja, pergi pagi, pulang malam. Ya, apalagi kalau kerjanya di luar kota, kuliahnya di luar negeri, artinya kita terpisah dengan anak-anak kita. Belum lagi ketika anak kita memasuki usia pernikahan, menikah, lalu punya rumah sendiri, tidak lagi bersama dengan kita. Nah, maka itu ketika biasanya rame, ada anak, tiba-tiba anak pergi semuanya. Lalu kita tinggal sendiri. Beruntung kalau yang oma dan opa sehat, dua-duanya masih ada. Kebanyakan ada satu pasangan juga sudah meninggal. Maka kesedihan pada sindrom sarang kosong seringkali nggak dikenali. Karena seorang anak yang sudah dewasa pindah rumah memang ini peristiwa yang normal. Tapi hal ini perlu mendapat perhatian kalau ketika mereka semua pergi, lalu ada perasaan sepi. Dan perasaan sepinya itu bisa berlangsung lama sampai menimbulkan stres. Bahkan sampai beberapa orang senior itu depresi bahwasanya. Nah, gejalanya apa? Ini perlu diketahui. Yang pertama, misalnya Bapak Ibu, Oma Opa merasa dirinya sudah tidak bermanfaat lagi. Dan hidupnya telah berakhir. Jadi kayaknya tuh kalau ditanya, ya tinggal tunggu mati gitu ya. Kayaknya nggak ada pengharapan ke depan. Ya. Lalu kadang-kadang seringkali nangis berlebihan. Kadang-kadang juga merasa begitu sedih. Sehingga tidak mau lagi bergaul dengan teman-teman atau bekerja kembali. Banyak yang mengurung diri. Lalu banyak mengeluh biasanya. Kadang-kadang pura-pura sakit supaya ditengok oleh anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya 3 bulan nggak nengok, telepon juga kayaknya kalau ditelepon, ya Mi nanti saya sibuk ya, atau Pi nanti saya sibuk. Jadi kita pura-pura sakit, ya dibuat-buat. Lalu kadang-kadang kalau anaknya coba tanya, pengen diperhatiin, tanpa sadar kita jadi ketus menjawab telepon anak. Ya. Lalu mulai iri dengan menantu kita. Ya, menantu diperhatiin. Ayah dan ibu sendiri nggak diperhatiin. Gitu ya. Dan itu akan tanpa sadar mempengaruhi kehidupan kita sehingga tiba-tiba kita tidak merasa sukacita di usia tua kita, di usia senior kita. Hati-hati maksudnya. Itu adalah sindrom sarang kosong. Ya, memang kadang-kadang kalau udah usia tua pensiun nggak ada lagi kegiatan. Sehingga kita bingung mau ngapain ya di rumah, anak nggak ada, semua nggak ada, nonton TV juga bosen. Memang kadang-kadang itu akan mempengaruhi kehidupan psikologis kita. Nah, Bapak sekalian, apa kata firman Tuhan hari ini? Mari kita belajar dari Kaleb. Mari kita punya pikiran yang positif di usia tua kita. Yang pertama, apa yang dikatakan Kaleb? Kaleb mengatakan kepada Yosua waktu itu, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu mesti punya pemikiran positif bahwa di tengah situasi yang sedang dihadapi, ketika semua orang pergi dari kehidupan Bapak Ibu sekalian, karena memang mereka harus hidup dengan sendirinya, anak-anak kita, maka Bapak Ibu mesti percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Janji Tuhan tetap nyata. Ada Tuhan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika merasa sepi, memuji Tuhan. Sapaan lansianya ditonton lagi. Diulang lagi ya supaya makin semangat, semakin mengerti apa isi firman Tuhan sambil memuji Tuhan. Lalu Kaleb mengatakan lagi, sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
Pada waktu ini aku masih sama kuat. Waduh, ini yang luar biasa ya. Biasanya ada orang kalau udah masuki tua merasa, aduh udah nggak mampu apa-apa lagi, udahlah nggak usah melayani, nggak usah kerja apa-apa lagi, udah nggak bisa apa-apa sekarang mah. Tapi Kaleb enggak, 85 tahun sekarang, tapi umurku, kekuatanku masih sama. Artinya semangatku, cara berpikir aku masih sama seperti dulu. Artinya kita harus punya growth mindset. Mindset yang terus bertumbuh dan positif terus berpikirnya. Ya, jangan berpikir, waduh anak-anak nggak perhatiin saya. Mereka perhatiin, tapi sekarang mereka punya kesibukan sendiri. Yang penting adalah mendoakan mereka. Di tengah kesibukan, mereka tetap mengingat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, hari ini kita belajar dari Amsal. Hati yang gembira, tadi apa? Wah, menjadi kekuatan buat kita, menjadi penyembuh kita, menjadi obat kita. Tapi coba bayangkan, kalau semangat kita patah, itu akan mengeringkan tulang. Dari pura-pura sakit, jadi sakit betulan. Bahaya kan? Maka itu tetaplah bersukacita, tetaplah tersenyum, cari kesibukan, nonton YouTube, kalau bosan lihat gereja banyak tayangannya, banyak kegiatannya, lalu kontak dengan teman-teman lansia yang lain lewat WA dan sebagainya. Lalu kalau perlu berjemur, bertetangga ya, di tengah pandemik tetap pakai masker, tapi kita bisa ngobrol satu dengan yang lain, tetap gembira, bahkan tetap menjadi berkat. Ingat, Tuhan memelihara hidup kita, dan Kaleb mengatakan, walaupun saya umurnya 85 tahun, tetapi semangat saya tetap seperti waktu saya masih muda. Kenapa? Karena intinya Tuhan memelihara hidup kita. Selamat menjalani hidup ini, gak usah takut menjadi tua, sebab menjadi tua adalah sebuah hal yang normal, tetapi jadilah tetap berkat, meskipun saudara sudah memasuki usia tua. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang tumbuh di lembah
Opa dan Oma, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman lansia yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Nurmita Saragih yang berulang tahun pada tanggal 19 Oktober dan Ibu Leti Hindarto yang berulang tahun pada tanggal 21 Oktober. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Nurmita dan Ibu Leti. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk pertambahan usia bagi Ibu Nurmita dan Ibu Leti. Tuhan yang sudah menolong sepanjang kehidupan mereka, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur juga untuk acara sapaan lansia hari ini. Kiranya Tuhan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan pengharapan kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami semua boleh senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan lansia hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa Kamis depan.